السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puasa adalah merupakan media bagi seorang mukmin untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mensucikan diri, membersihkan diri dari segala hal yang menodai keimanan dan ketakwaan. Bila kita flashback kembali ke belakang, Nabi Adam alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampunkan kesalahan dan kekhilafan-Nya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang intinya beliau mengakui kekhilafan dan kesalahannya. Kalaulah tidak ada keampunan dari Allah, maka sungguh termasuk dari orang-orang yang merugi. Dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah Ibnu Katsir, Tarikh Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bagaimana puasa orang-orang terdahulu, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang 40 hari Nabi Adam bermunajat kepada Allah dari kekhilafan yang beliau lakukan. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan doa yang baru kita bacakan tadi sebagai ucapan yang terus dimohonkan oleh Nabi Adam untuk diampunkan dosa-dosanya. Pada masa Nabi Nuh, semua orang-orang yang bergabung bersama beliau, irham ma'ana, bergabung dalam bahtera Nabi Nuh, maka mereka pun berpuasa lebih kurang 40 hari sampai mereka nanti berlabuh di satu tempat di Jabal Jud, sekarang berada di daerah Turki namanya. Maka puasa mereka ini adalah puasa penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim oleh makarnya Namrud, beliau dibakar di dalam api, beliau pun Nabi Ibrahim alaihissalam berada di dalam api tersebut dalam keadaan berpuasa. Selanjutnya Nabi Musa, beliau pamit meninggalkan kaumnya, kemudian dititip kepada Harun. Berangkatlah Nabi Musa ke Tur Sina, kemudian beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala di suatu lembah tua, lembah yang suci di Tur Sina. 40 hari 40 malam beliau pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai wa kallamallahu Musa taklima. Allah pun berbicara dan berdialog dengan Musa 40 hari lebih kurang. Ketika diselamatkan oleh Allah Musa dari kejaran Fir'aun, dalam satu riwayat disebutkan pada Asyura, yaitu Muharram, beliau pun mengajak semua kaumnya untuk berpuasa, bukti syukur pada Allah Subhanahu wa taala selamat dari kejaran Firaun. Sampailah kepada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka puasa Ramadan itu baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, artinya 2 tahun setelah Rasulullah berada di Madinah. Setelah beliau sampai di Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi mereka berpuasa,
Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada mereka, kenapa kalian berpuasa? Mereka mengatakan, kami berpuasa pada Asyura ini karena kan kami bersyukur kepada Allah. Hari itu adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Firaun. Kalau demikian kata Rasulullah, kami lebih berhak untuk Musa ini daripada kalian. Maka Rasulullah pun menganjurkan untuk berpuasa pada Asyura ini dan baiknya diiringi oleh 1 hari sebelumnya atau sesudahnya. Jemaah yang dirahmati Allah, maka Ramadan yang akan kita temui nanti, kita berpuasa di dalamnya adalah dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus adalah media kita membersihkan diri. Maka as-siyamu junnah, puasa perisai. Perisai di mana kita membentengi fisik kita untuk menjadi fisik yang sehat dengan berpuasa. Kita membentengi mental kita, jiwa kita, karena dengan Ramadan ini, dengan puasa, kita menjaga dan mengontrol jiwa kita, emosi kita, hawa nafsu kita, syahwat kita, dan lain sebagainya, untuk senantiasa kita fokus kepada la'allakum tattaqun. Nah, la'alla dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai satu kalimat yang bermakna taraji. Taraji ini adalah harapan. Dan harapan ini tidak bisa berjalan begitu saja tanpa diiringi oleh hal-hal atau variabel-variabel yang untuk mendukung suksesnya kegiatan ibadah yang kita lakukan. Maka Ibnu Katsir menjelaskan perlu adanya banyak latihan-latihan untuk mengontrol keadaan jiwa kita, ini fisik kita. Maka semuanya ini beliau lebih menjelaskan betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sugesti dan semangat kepada para sahabat di bulan Sya'ban ini. Maka hadis-hadis tentang keutamaan Ramadan, hadis-hadis tentang sugesti tentang Ramadan itu disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat di bulan Sya'ban. Salah satu di antaranya, para ulama menafsirkan, ya, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan la tamannau Ramadan sanah kullaha." Kalaulah manusia ini tahu kebaikan yang ada di bulan Ramadan, maka semua mereka akan berharap kalaulah bisa Ramadan sepanjang tahun. Hadis ini sebahagian mengatakan bahwa hadis dhaif. Tapi sugesti yang kita dapatkan di sini luar biasa. Karena apa? Secara matematik saja, hal yang mudah dipahami oleh manusia bahwa setiap satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka Allah lipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Bahkan tak terhingga. Nah, bila kelipatan 10 ini pada satu hari kita melaksanakan Ramadan dengan seluruh kegiatan kali 10, maka sepanjang kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan, berada pada posisi 30 hari lebih kurang, maka kita akan mendapatkan 300 kebaikan. Nah, 300 kebaikan ini tentu nanti Allah lipat gandakan. Ditambah lagi dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka genaplah dia jadi lipat gandakan, sungguh ini menjadi 360 kebaikan yang luar biasa. 360 kebaikan ini adalah merupakan jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, jumlah hari dalam 1 tahun ini, bila kita akumulasikan daripada keseluruhan, hal yang paling simpel yang harus mudah kita pahami, betapa para sahabat berharap kalaulah bisa Ramadan sepanjang tahun. Maka kita berpuasa di bulan Ramadan tambah Syawalnya nanti, seakan-akan kita sudah berpuasa 1 tahun penuh bila dihitung daripada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Itu baru pemahaman yang paling simpel saja. Belum lagi nanti ketika kita memahami bahwa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan itu di satu malam-malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yang mereka menghitung lebih kurang 83 tahun lebih jumlah tersebut, dan ini melebihi umur rata-rata yang kita miliki dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk rahman dan rahimnya Allah kepada kita. Maka oleh sebab itu, para jemaah yang dirahmati Allah, teman anak kami juga, mari kita melatih diri dari saat sekarang ini terus, sampailah kita nanti pada bulan Ramadan ini adalah bulan totalitas kita untuk tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisik, mental kita dan jiwa raga kita
tawajuh fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nilai yang tertinggi di sisinya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ya ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.